Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah, dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Dan hari ini hari Senin kita bergabung kembali dalam acara renungan harian. Nah, saudara, sebelum kita melakukan
segala aktivitas kita pada pagi hari ini, saudara. Satu hal, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan kami bersyukur di pagi hari ini karena kasih setia Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kembali kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Siapapun kami yang mengikuti acara ini semua diberkati Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit Tuhan sanggup menjamah, menyembuhkan, bahkan yang tidak ada jalan Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang kasih Tuhan, kitab Yeremia pasal 29 adalah surat yang ditujukan untuk menghibur orang-orang Israel dalam masa-masa pembuangan di Babel. Saudara yang kasih Tuhan, begitu sangat susah, menderita, bahkan kehilangan karena Nebukadnezar membuang bangsa Israel dari Yerusalem, dibuang ke Babel, saudara. Oleh karena itu dalam surat Yeremia 29 ini ditujukan untuk bangsa ini untuk menghibur. Tuhan mengatakan bahwa Dia mengetahui rancangan yang telah ditetapkan untuk umatnya, dan itu bukan rancangan kecelakaan di dalam pembuangan. Saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit dan begitu sangat menderita. Mereka putus asa dan kehilangan pengharapan. Tetapi masa-masa yang sulit itu justru datang pengharapan dari Tuhan melalui surat Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sama seperti halnya bangsa Israel, hidup kita juga ada dalam rancangan Tuhan. Kita ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang paling indah karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Jadi pagi hari ini sudah kasih Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa rancangan Tuhan sama seperti yang kita rencanakan. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan berbeda dengan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita rencanakan seringkali berbeda dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Sebab kalau kita baca Bapak Ibu dalam Amsal pasal 29 ayat 21, Amsal pasal 29 ayat 21 berkata demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.
Nabi Yesaya menggambarkan rancangan manusia dan rancangan Tuhan seperti tingginya langit dari bumi. Itu jauh berbeda. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jangan kecil hati kalau seandainya rancangan kita berantakan, saudara, apa yang kita rencanakan. Tapi biar kiranya kita boleh mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup ini. Dalam tekanan hidup, saudara, kuasailah diri kita dan tetap tenang agar dapat berdoa. Yesaya pasal 30 ayat 15, bagian B firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi ketenangan adalah sebuah keputusan. Sehebat apapun besarnya masalah yang kita hadapi, pada waktu kita ambil keputusan untuk tenang, maka semuanya itu akan tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap tegar. Kita harus tetap tenang. Karena di dalam ketenangan kita bisa berdoa. Kita juga harus tetap percaya pada perlindungan Tuhan, sehingga kita dapat bersukacita sambil menunggu waktunya Tuhan memulihkan kita. Yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari awal sampai akhir hidup kita. Dia tetap menyertai kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, sehingga kita bisa bersukacita dan tetap sabar sampai Tuhan akan memulihkan segala-galanya. Jangan takut di dalam mengarungi hidup ini, sebab Tuhan tidak lupa akan janji-janjinya. Tuhan selalu ingat janji-janjinya untuk memulihkan kita. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan dengan segenap hatiku. Ketika menanti rancangan Tuhan digenapi, kita memerlukan sikap yang benar. Kita juga menjaga kemurnian iman dan mengingat kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi dengan tegas Yeremia mengingatkan kepada kita harus tetap tegar. Kita harus tetap ingat akan janji-janjinya, saudara, bahwa dia tidak pernah meninggalkan aku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam kasih Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup ada di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dua ayat ini yang menjadi pegangan kita pada hari ini. Hiduplah senantiasa dalam rancangan Tuhan, agar saudara dan saya dapat merasakan kebaikannya. Hiduplah takut akan Tuhan. Jadikanlah pribadi yang tulus dan jujur. Maka masa depan dalam Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita.
Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik, yang terindah dalam hidup ini. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Aku berserah dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya, yang seakan-akan di depan kami sepertinya ada tembok Yeriko yang tebal. Di depan kami seakan-akan ada dalamnya laut merah serta derasnya sungai Yordan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan pemeliharaan yang begitu sempurna. Sehingga kami mengisi hidup ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini setiap umat-Mu semuanya diberkati Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan jamah diberikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kembali hari ini hari Senin. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan. Jalani hidup ini dengan bersukacita. Jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Hari yang spesial. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu. Angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus. Memberkati kita semua. Hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.